Shalom Tiberias, Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Dan juga kami mengucapkan selamat bergabung di dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama kita kembali hadir untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan kita pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada saat ini merupakan yaitu penglihatan dari gembala kita yang terkasih bahwa jemaat Tiberias adalah lautan manusia di sorga yang memperjuangkan kekudusan. Amen. Dan kita percaya pada hari ini, setiap kita yang hadir di tempat ini, kita akan diproteksi dengan kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita percaya setiap nama-nama kita tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Amen. Yang percaya kita berikan sekali tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita sama-sama pada saat ini untuk memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, teduhkan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Sebab oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami, saat ini kami bersama-sama kembali hadir untuk datang beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan apa lagi dapat kami balas setiap kasih dan kebaikan-Mu selain kami bawa pujian kami, sembah kami, bahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, mari saat ini Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Kami yang datang dengan lesu lesu, bahkan beban-beban Tuhan yang berikan kelegaan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sungguh kami percaya, di mana juga sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Kami percaya kami yang dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa, kesembuhan, mujizat pasti Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai dan akhirnya. Urapi gembala kami yang terkasih, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Biarlah kuasa tanda mujizat dari surga menyertai pelayanan Ibu Gembala kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya kuasa berkat martir mengalir kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami siang hari ini, membawa segala pujian kami, sembah kami, hormat kami hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita siap masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.
dalam hati dan jiwa kita akan suara-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit dari jemaat Tuhan. Silakan tangan kita dua-dua. ada dalam hidup kami, kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus.
semua yang ada di dalam diri kami Tuhan, yang terbaik. Kami bawa semuanya Tuhan ke dalam tatamu yang kudus, untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami puja Engkau Tuhan, kami sembah Engkau sebagai Raja kami. Kami sembah dan puji Engkau Tuhan Yesus. Biar segala pujian kami Tuhan memenuhi setiap tatamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita dua-dua sama. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja Engkau Yesus Tuhan. Oh, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan dipuji Tuhan Yesus sampai selama-lamanya Tuhan. Kami akan pujian kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan puji nuhi tatamu. Sembah dan nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus.
berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Mari di atas kepala kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana. Mari serukan. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur Tuhan. Mari dengan ungkapan rasa syukur kita datang kepada Yesus. Mari tinggikan namanya. Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Mari sambil angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. Mari bersyukur buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya. Tinggikan namanya Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tinggikan, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang ditinggi. Bersama-sama ku puji.
Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Lebih meriah lagi bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau sangat mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yang hari yang indah ini kami mau lagi lebih diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terus menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus. Inilah sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hanya oleh darah Yesus. Inilah pujian kami ya Tuhan Yesus, hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan damai. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Lebih sungguh lagi sama-sama. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
berikan suara-suara yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan video kesaksian dan tribute dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia serta pendiri Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Paryaji. Selamat menyaksikan. Waktu juga bertuan 1 Desember sama Tuhan apa betul mau hemat Son, maka Tuhan kasih pelayanan saya dan banyak gedung mengucapkan happy birthday to you, gedung besar-besar, maka saya kaget semua gedung tuh megah, terang-terang tulis happy birthday to you kepada saya masuk, dikasih yang jaga, ini jubah ke surga. Bagi saya artinya apa? Artinya saya harus siap sedia bagi Anda yang gedung satu isinya jubah ke surga maka dua Anda siap-siap. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tidak tahu kapan kiamat, tapi Anda siap-siap juga. Siap-siap ke surga, maka Anda jaga hidupmu. Anda siap-siap ke surga, jaga hidupmu. Para keluarga saling ampun, saling setia. Juga katakan jangan sampai Anda suruhan saya, perintah Tuhan. Anda suci berpikir, berkata beranjak. Maka akan menyampaikan juga perkataan terakhir. Yang kau lihatkan itu pada menjelang Desember bahwa diberi jubah persiapan ke surga, tapi juga sebelahnya ada tempat-tempat bersinar, banyak sekali jubah ke surga, artinya untuk jemaat Tiberias. Maka artinya mereka misalkan mempersiapkan diri ke surga sesuai firman-Mu. Abah sampaikan yaitu penglihatanmu. Abah setiap hari ingat begini Abah coba ke surga dan gedung yang besar-besar isinya adalah coba ke surga. Ada untuk jemaat. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tiap jemaat dipersiapkan masuk surga. Akan sepanjang masa dia menjadi Tuhan. Amin. Saya punya mimpi menjelang Desember. Saya diberi jubah untuk ke surga. Tapi sebanyak gedung-gedung besar juga ada jubah. Gedung. Artinya itu Anda, karena Tuhan melihatkan jemaat besar, Anda jangan salah terima. Artinya kita, pandangan saya, sabar mengikut. Tuhan maksudnya apa Tuhan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Artinya apa bahwa kita ini siap-siap. Bulan Desember yang lalu diberi datang dikasih jubah untuk ke surga Tuhan. Kalau sekali lagi saya tambahkan, saya punya penglihatan bulan Desember lalu yaitu ayat terus di langit happy sampai ulang tahun. Saya lupa ulang tahun. Tapi begitu gedungnya indah-indah. Maka saya ingin tahu apa isi gedung indah itu. Maka saya disambut orang yang jaga. Kamu ini diberi coba ke surga. Cuma Tiberias disiapkan coba, tapi persiapkan dirimu
hidup yang sungguh sangat bersuka. Saya sudah penglihatan Tuhan, saya dikasih coba bersuka. Hanya saya mikir tiap hari merenungkan kapan saya dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas saya terima coba Tuhan. Dan gedung di sebelahnya banyak juga. Itu Anda jemaat, itu Anda juga jemaat. Mari hidup yang suci, jaga cemarkan, jaga kesucian tubuhmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Kulihat kasih-Nya. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Sungguh besar anugerahnya, selamatkan hidupku. Kini ku jadi miliknya. Kulihat kasih-Nya. Sungguh besar anugerahnya, Dia tebus hidupku. Kini ku jadi anaknya, ku terima janjinya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita boleh tenangkan hati kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada di gereja ini ya Bapa, di gereja Tiberias Indonesia.
Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini ya Tuhan. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan. Bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Maka kami boleh berdoa ya Bapa, agar Tuhan Yesus terus sertai gereja kami ini ya Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang kasih. Roh Kudus, jamah setiap kami yang berdoa. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Gereja Tiberias dengan segenap hati sama-sama kami. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, Dia selamanya. Dengan segenap hati sama-sama Yesus nama senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Gereja Tiberias dengan segenap hati. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia, sambil bangkit berdiri. Gereja Tiberias, Yesus jamah senang hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan
kita berdoa, saudara sekalian. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya keselamatan yang Engkau kerjakan untuk kami, sehingga kami menjadi anak-Mu. Itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Saat ini kami berkumpul bersama Tuhan Yesus, baik yang gereja Nias maupun yang di live streaming di rumah. Tuhan Yesus, berikan urapi kami semua. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Tuhan Yesus, Engkau bekerja, Engkau urapi hamba. Biarlah segala kata yang keluar berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, dan akan membawa kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan pada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai firman Tuhan ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas simpati yang Anda sudah berikan kepada kami. Anda sudah datang ke makam Pak Pariaji. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya juga akan memperbaiki dan akan dipugar makam Pak Pariaji supaya nanti dikasih tempat-tempat duduk, taman, dan sedang digambar oleh arsitek. Dan kemudian kami akan menambah satu covering lagi, jadi agak kelihatan lebih besar untuk kalau saudara datang bersama-sama keluarga, karena kami dapat kabar bahwa keluarga-keluarga suka berdatangan, saudara. Jadi kami akan memberikan tempat duduk dan juga mungkin ya yang leluasa, taman yang indah, saudara sekalian. Ya. Dan juga terima kasih atas ucapan ulang tahun Gereja Tiberias. Itu sebetulnya itu ulang tahun kita semua yang ke-34 ya saudara sekalian. Ulang tahun Anda dan kita semua, dan juga ucapan terima kasih untuk ulang tahun saya. Terima kasih. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita akan membaca dari Amsal 4 ayat 23. Aristo tolong bacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan berkata. Mengapa kita harus menjaga hati, saudara sekalian? Karena segala sesuatu dalam hidup ini berasal daripada hati, dimulai daripada hati, saudara sekalian. Alkitab katakan bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dalam hidup kita, saudara sekalian, kita dalam sehari-hari kita tidak tahu akan apa ada yang datang pada diri kita. Mungkin kita disakiti orang, mungkin kita difitnah orang, dan hati kita menjadi rusak. Hati kita menjadi sakit. Hati kita menjadi sendu, saudara sekalian. Alkitab katakan dari hati terpancar kehidupan. Artinya hati menentukan segala aspek kehidupan kita, saudara sekalian. Kalau hati kita baik, hati kita tenang, hati kita riang, maka rianglah hidup kita, saudara sekalian. Tapi kalau hati kita sakit, ya, atau hati kita pahit, ya terpancarlah dalam kehidupan kita. Kata-kata yang keluar dari muka yang kelihatan, kita merengut, kita tidak happy, saudara sekalian. Dalam hidup sehari-hari memang kita nggak tahu apa yang akan datang kepada kita. Kadang kita dihadapkan dengan masalah atau orang yang jahat kepada kita, saudara sekalian. Hati adalah pusat dari segala masalah kita, saudara sekalian. Dan pusat dari hidup kita yang sesungguhnya. Kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai hati, saudara sekalian, di Matius 15 ayat 18 sampai 19. Aristo, Matius 15, 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat,
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Kalau hati kita baik, pasti keluar dari mulut kita hal-hal yang baik, saudara sekalian. Kalau hati kita tenang, hati kita riang, saudara sekalian, pasti ya juga hal-hal yang gembira yang akan keluar dari mulut kita, ya saudara sekalian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Alkitab katakan di ayat 19, Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi hati, saudara sekalian, jauh lebih perannya daripada pikiran kita. Saudara, hati jauh lebih perannya, lebih besar perannya daripada pikiran kita. Kalau pikiran itu, saudara sekalian, untuk menganalisa, logika, atau menghitung, saudara sekalian. Tetapi hati adalah pusat inti keberadaan kita, atau inti keberadaan kita itu hati kita, saudara sekalian. Tuhan ingin kita memperbarui hati kita dan menjaganya dengan seksama, saudara sekalian. Dengan segala kewaspadaan, hati-hati dalam menjaga hati. Dan hati kita tetap bersih dari kebencian atau iri hati, dendam, supaya hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Di Markus 7 ayat 27-23 juga dikatakan demikian, sama seperti Matius 15 ayat 18-19. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Bahkan kebebalan ya, jadi bebal saudara sekalian. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi perlunya kita menjaga hati saudara sekalian, dan itu kebutuhan yang sangat mendesak, hal yang sangat mendesak untuk kita menjaga hati. Saat ini saudara sekalian mendengarkan kata-kata kita menjaga hati dengan kewaspadaan, gantilah hati saudara sekalian. Mungkin Anda sekarang sedang kepahitan atau sakit hati karena ada orang bagaimana atau apalah saudara sekalian, kesal atau apa. Hal mendesak, ubah hati saudara sekalian. Menjadi nanti kita akan bahas saudara sekalian. Dan akibat dari tidak menjaga hati saudara sekalian, kita baca di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Aristo, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian firman Tuhan. Saudara, akibat tidak menjaga hati, satu yang kejadian pada Adam, saudara sekalian, adalah gampang tergoda. Ya, gampang sekali tergoda. Karena Tuhan sudah berkata, jangan makan dari pohon yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon kehidupan. Jangan makan buahnya. Tetapi ular menggoda Hawa, dan kemudian Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan kemudian dimakan oleh Adam. Dan Tuhan murka, saudara sekalian. Kata Tuhan, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bayangkan, karena tidak menjaga hati, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak taat pada Allah. Yang Allah katakan jangan makan dari pohon kehidupan. Tapi karena tidak menjaga hati dan tidak menjaga kata-kata Tuhan. Kalau hatinya dekat dengan Tuhan, pasti dia tidak akan mau menerima buah daripada istrinya itu. Coba.
jadilah jadi terkutuk Adam, dan semak duri dan rumput yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dan dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu, kata Tuhan kepada Adam. Jadi bisa terkutuk saudara sekalian, karena gampang tergoda. Kalau tidak, artinya masalah akan bertubi-tubi kepada kita, kesusahan akan terjadi kepada kita kalau kita gampang tergoda dan tidak menjaga hati. Akibat kedua, kalau tidak menjaga hati saudara sekalian, hati gampang panas karena iri saudara sekalian. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 3-8. Aristo. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan. Ini contoh dari Alkitab. Kalau tidak menjaga hati, hati gampang panas karena iri saudara sekalian. Karena persembahan Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya atau lemak-lemaknya kepada Tuhan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Allah. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kata Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kata Tuhan demikian. Ya karena iri, jadi mukanya panas dan hatinya panas dan mukanya muram, saudara sekalian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bayangkan, karena iri hati panas dan iri sampai membunuh saudara sekalian. Tuhan katakan apa kepada Kain? Firman Tuhan katakan, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" kata Kain. Firman-Nya, "Apa yang telah engkau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Bahkan saudara sekalian, karena panas hati dan iri dan sampai membunuh, dan juga maka Kain juga dikutuk oleh Tuhan. Jadi bayangkan saudara sekalian, kalau hati yang gampang panas, Tuhan katakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" kata Tuhan gitu. Tuhan tahu hatinya panas gitu saudara sekalian. Jadi kita jangan gampang panas hati. Ya kalau ada orang jahat sama kita, ya saya suka berkata, saya juga suka, ya dari dulu saya juga merasa kita harus punya hati seperti lautan saudara sekalian. Lautan atau samudra itu kan dimasukin apa, kapal tenggelam atau dilemparin batu kayak apa. Ya terima-terima aja ya, kita harus seperti itu. Orang jahat sama kita ya sudah, yang penting jangan kita yang jahat sama orang. Jangan kita yang memfitnah orang. Jangan kita berbuat buruk kepada orang. Nah, satu lagi contoh dari Alkitab
yaitu kita lihat di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Aristo. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini satu contoh lagi, yaitu di Bilangan 20 ayat 2 sampai 13, bagaimana Musa, karena umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Allah juga, maka hati daripada Musa menjadi pahit, jadi kesal, saudara sekalian, jadi pahit. Yang mana Allah katakan kepada Musa, Musa menghadap kepada Tuhan dan sujud. Dan kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah, sekali lagi saya katakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Tetapi karena Musa sudah sakit hati, pahit hati dengan orang-orang Israel yang bersungut-sungut kepada Musa, saudara sekalian. Tuhan Allah katakan kepada Musa, ngomong dengan batu itu, katakanlah, berbicara saja dengan batu itu, maka batu itu akan mengeluarkan airnya. Tetapi karena Musa kesal, hati pahit, ya, pahit hati, kemudian apa yang dibuat oleh Musa? Musa memukul batu, bukan berkata, bukan yang ngomong, saudara sekalian, tapi memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, saudara sekalian. Maka keluar banyak air. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katakan, mengapa? Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Tuhan marah, saudara sekalian, karena harusnya cuma ngomong kepada batu, tetapi Musa bukannya ngomong, tetapi memukul. Jadi Allah marah kepada Musa karena Musa sudah melanggar kekudusan Allah di depan jemaah itu tersebut. Jadi yang tadinya Tuhan berjanji supaya umat Israel dapat masuk ke tanah perjanjian, saudara sekalian. Akibatnya Musa tidak bisa membawa jemaah itu ke tanah perjanjian yang dijanjikan, ya saudara sekalian. Jadi hati yang mudah pahit dan pahit hati mudah keluar kata-kata yang kasar jadinya. Bayangkan Tuhan bilang suruh ngomong, jadinya mukul dan marah lagi.
Mengapa kamu marah gitu ya? Mengapa kamu memimpin kami keluar, kata umat Israel, untuk membawa kami ke tempat celaka ini dan bukan ke tempat menabur. Tetapi Musa berkata, ambillah tongkatmu, kata Tuhan kepada Musa ya, dan kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatmu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka supaya bukit batu itu mengeluarkan airnya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan yang telah diperintahkan kepadanya. Dan kemudian dengarlah kata Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku, hei orang-orang durhaka, apakah kamu harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi Musa marah, dan dengarlah padaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air ini bagimu dari bukit batu ini? Jadi karena pahit hati, Musa jadi marah-marah saudara sekalian, dan kata-kata yang keluar pun kasar. Akibat tidak menjaga hati, jadinya hidup dalam kepahitan saudara sekalian. Keras hati, iri hati, sakit hati, dendam, tawar hati, bahkan sampai tinggi hati saudara sekalian. Oleh sebab itu, menjaga hati adalah penting dan mendesak. Mendesak saudara sekalian. Sekarang juga ubah hati saudara kalau ada masalah saudara sekalian. Jagalah hati dengan kewaspadaan, karena itu menyangkut kuasa dari Tuhan kepada kita saudara sekalian. Kalau hati kita keras, kalau hati kita kotor, kalau hati kita marah, hati kita ya dendam, atau kan kita kata Allah harus mengampuni 70 kali 7. Artinya lupakanlah saudara sekalian kesalahan orang, tiadakanlah kesalahan orang kepada kita. Terlebih tubuh kita adalah bait Allah saudara sekalian, tempat Roh Kudus mau berdiam dan berkarya lewat kita. Dan kalau kita bisa saudara sekalian hidup sebagai bait Allah yang kudus, maka kita akan selalu kepenuhan Roh Kudus saudara sekalian. Saya pernah mengalami saudara sekalian hal yang menyakitkan hati saya, yang dapat merusak sekali hati saya saudara sekalian. Saya waktu itu masih muda, soalnya anak orang masih muda, beda dengan orang yang sudah berumur seperti sekarang saya misalnya ya. Nah, jadi ada kerabatnya Bapak Pariaji, seorang ibu yang mana suaminya tiba-tiba meninggal, anaknya 6, dan kemudian anaknya yang pertama sudah terlanjur ditaruh di Jerman, sekolah di Jerman saudara sekalian. Mau dipanggil pulang ke Indonesia, ibunya tidak tega, dan ibunya menjual rumahnya saudara sekalian di Cilandak. Dijual rumahnya untuk ongkos bersekolah, untuk ongkos hidup dan bersekolah anaknya di Jerman. Tapi lama-lama ya berkurang ya saudara uangnya. Jadi dia minta bantuan saya dan Pak Pariaji saudara sekalian. Dia minta ke Pak Pariaji lain, kepada saya juga lain. Saya enggak apa-apa karena memang saya juga mau bantu ya, karena anaknya 6 saudara. Jadi anak ini saya kirimkan tiap bulan ongkos atau dana untuk sekolah, asrama, dan kemudian makan saudara sekalian. Ya. Ternyata itu berlangsung sampai 12 tahun saudara, anaknya nggak mau pulang, saudara udah lulus, tetap dia lanjutkan sekolah, bagus sih gitu. Tapi lama 12 tahun. Dan ibunya pun, kami karena bisa pintar masak, ada di Apotek Borobudur di Kiai Maja, ada satu tempat di sudut saudara sekalian, ada tanah kosong. Dan saya bangun, jadilah saya bikin seperti warung ya saudara sekalian, seperti dikasih semen dan dibikin, dia katakan itu warung, istilahnya warung Tegal ya saudara sekalian, tapi ada nasi uduk, ada nasi begitu. Bagus saudara sekalian, makanannya enak gitu. Dan laku, puji Tuhan. Dan sesudah 12 tahun akhirnya anak itu pulang. Ya, begitu pulang sampai Indonesia, ternyata bukannya kerja, bukannya berkarya di Indonesia, bukannya kerja, bukannya ya ternyata menjadi kayak tukang pukul atau bodyguardnya seorang yang mempunyai bank dan tersangkut seperti kasus BLBI ya saudara sekalian, yang mana dana bank tersebut dibawa ke luar negeri dan dia dihukum ya. Tapi sebelum dihukum ya masih bisa di luar,
Dan ternyata kita sebut anak ini namanya si A ya. Si A ini jadi bodyguard orang yang punya bank ini, saudara sekalian. Dan dalam pengawasan polisi, tapi bisa di luar, saudara sekalian. Nah, apa akibatnya? Jadilah mereka karena istrinya, keluarganya semua sudah ditaruh di Amerika. Dia yang jadi, ya seperti jadi tamengnya ya, dia yang di Jakarta dan dia yang akan dihukum, saudara sekalian. Karena membawa uang ratusan miliar kalau nggak salah dulu ya, saudara sekalian. Kemudian akibatnya ya kalau laki-laki sendiri begitu, mereka berlaki beberapa orang, ya akibatnya jadi kayak nakal ya, saudara. Dan sasarannya bukan saja ya entah di mana orang-orang perempuan yang mana, tapi sasarannya juga menuju kepada wanita-wanita karyawan saya, saudara sekalian. Karyawan saya juga ada yang cantik-cantik ya, saudara. Nah, rupanya diajak untuk barbecue di rumah mereka, si orang bank ini, saudara sekalian. Sampai pagi. Lama-lama 2-3 kali diajak. Kenapa mereka mau karyawan saya yang wanita-wanita ini diajak barbecue sampai pagi, dansa-dansa dan sebagainya? Karena itu temannya Pak Pariaji. Ya, teman kami, teman saya, istrinya juga teman saya, suaminya juga teman Pak Pariaji. Jadi anak-anak karyawan kami takut ya kalau menolak gitu. Jadi ini kan kawannya Bapak gitu. Tapi karena itikadnya tidak baik ya saudara sekalian, sampai mabuk-mabuk dan kemudian mengarah ke tidak baik lah. Pokoknya anak-anak ini ngadu kepada saya, karyawan saya ngadu kepada saya. Ya saya katakan jangan, alasan saja, kan kamu besok kerja. Masa sampai pagi, saya katakan begitu. Nah sudah, mereka katakan iya Bu ya gitu, iya. Nah satu saat saya sedang duduk di apotek saya sedang baca Alkitab lagi ya. Saya sedang duduk di sofa, Pak Pariaji sedang di luar kamar, di luar siang-siang lah kira-kira Pak Pariaji sudah pulang dari kantor Seknek saudara sekalian. Dan kemudian tiba-tiba masuklah si A ini beserta si orang bank ini tersebut saudara sekalian. Di hadapan saya ada meja kaca, saya pernah saksikan ini dulu hari Rabu ya. Ada meja kaca dan ada asbak, zaman dulu kan suka ada asbak ya saudara sekalian. Yang dari kaca yang beling yang gede gitu, yang gede, bagus gitu. Dan tiba-tiba si A ini mengambil, menuju kepada meja kaca di depan saya yang saya sedang duduk. Dan dia ambil asbak, dia banting saudara sekalian ke meja kaca itu. Mbak Eti bilang apa gitu, pecah brak gitu saudara sekalian. Saya kaget saudara sekalian dan itu terdengar ke seluruh ruangan di apotek. Dan Pak Parja yang lagi di luar lari masuk dan dia lihat begitu dia panggil polisi. Kebetulan di apotek kami ada polisi yang sedang ngumpet di dalam apotek. Karena anak-anak SMA suka tawuran ya saudara sekalian, suka berantem. Jadi untuk nangkap anak-anak yang berantem itu polisi itu suka ngumpet di dalam apotek. Nah polisi itu juga kemudian dipanggil Pak Pariaji dan dia juga dengar. Nah kemudian diproseslah 2 orang ini dibawa ke Polsek di Majestic, saudara sekalian, di Majestic. Dan sudah kemudian beberapa hari kemudian juga polisi katakan kepada saya harus menuntut. Karena kalau tidak orang ini akan berulang, akan mengadakan pengerusakan. Ini pengerusakan yang tidak boleh diulang. Ini semena-mena gitu, harus dituntut. Saya pikir saya baru jadi orang Kristen pada saat itu. Kita kan harus mengampuni. Saya pikir saya harus mengampuni, ya saya nggak nuntut lah gitu. Saya bilang jangan deh saya ngampuni. Nggak bisa ibu harus tuntut karena ini pengerusakan. Dan ini tidak bisa terjadi di masyarakat katanya gitu. Ya akhirnya saya cuma bilangnya cuma dipanggil aja lah sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Dan saya juga minta akhirnya kuasa hukum kami untuk mengurusnya. Tapi yang saya katakan saya tidak akan menuntut, saya bilang gitu. Nah ini saya sedih saudara sekalian. Karena si A ini dia tahu saya yang membiayai 12 tahun dia di Jerman saudara. Tapi dia tega karena membela orang bank ini dan tidak bisa mengajak karyawan-karyawan kami. Yang wanita-wanita, dia tega menyerang saya seperti itu. Untung saya nggak kena kaca-kacanya itu saudara sekalian, pecah saudara. Dan itu dibawa buktinya oleh polisi, pengerusakan.
Dan berbulan-bulan, setahun, 2 tahun, setahun kalau nggak salah. Ya saya kalau ingat ngilu, saudara, hati saya ngilu, nges gitu ya. Satu saat saya bersama Pak Pariaji berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang mana sekarang mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Berkumpul, berbincang-bincang, dan kemudian waktu setengah berbincang-bincang itu saya bisa mengerti, saudara sekalian, bahwa waduh saya ini kelihatannya belum mengampuni. Saya pikir saya sudah mengampuni karena saya tidak menuntut. Tetapi itu saya katakan pada Pak Pariaji, Pak kalau gitu saya gimana ya, saya sudah ngampuni dia kan gitu. Kata Pak Pariaji, enggak, Mama belum ngampuni katanya. Iya dia itu, Mama belum ngampuni kata Bapak gitu. Ya udah, akhirnya saya sementara berbicara, saya berdoa. Sementara mereka berbicara, saya berdoa. Betul-betul saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan Yesus, saya mengampuni si A ini. Saya lupakan dan saya memberkati dia. Saya tidak akan ingat-ingat lagi dan saya lupakan dan saya tiadakanlah kesalahan dia. Tidak pernah ada itu terjadi. Saya akan lupakan, saya katakan gitu. Dan kemudian setelah selesai bicara, mau pamit pulang, saudara sekalian. Sebelum pamit pulang, nyanyi dulu satu lagu, mau berpisah sama-sama gitu. Berpisah, waktu menyanyi, saudara sekalian muji Tuhan. Tiba-tiba di tengah-tengah menyanyi, mulut saya, lidah saya tiba-tiba blak begitu dan saya teriak, semulanya saya teriak Yesus terus blak gitu. Saya nggak ngerti saya kenapa, jadi saya nangis gitu saudara sekalian. Blak gitu. Terus wap gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa, saya nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti. Kemudian bapak-bapak itu, teman-temannya Pak Pariaji pada kasih selamat pada saya. Selamat ya Bu Eti. Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus katanya gitu. Nah, saya sadar, oh ini yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dan ternyata dengan mengampuni, dengan memulihkan hati, maka Allah berkenan kepada kita dan saya dapat baptisan Roh Kudus, saudara sekalian. Dia jadi nggak jadi pulang, tetapi malah jadi pergi makan untuk merayakan saya dapat baptisan Roh Kudus. Dan kemudian tapi saya nggak bisa makan karena lidah saya masih bergetar-bergetar ya saudara sekalian. Emang kan disebutnya karunia basah lidah ya. Jadi lidah kita tuh kayak bergetar-bergetar gitu saudara sekalian. Dan kemudian saya cuma minum jus alpukat. Dan kemudian mereka bergembira lah gitu. Ternyata pertemuan kita tidak sia-sia. Ibu Eti dapat baptisan Roh Kudus. Mereka katakan begitu. Hanya sampai rumah kami berdoa. Saya berdoa dengan Pak Pariaji berdua. Terus Pak Pariaji taruh tangan saya dua-duanya di atas kepala Pak Pariaji. Pak Pariaji kemudian berdoa begini, come to me Lord, kata Pak Pariaji gitu. Ya, akhirnya toh Pak Pariaji juga dapat baptisan Roh Kudus. Memang baptisan bahasa roh itu sebenarnya untuk diri sendiri. Untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara sekalian, berguna untuk membangun diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang tidak, urung juga kita berdoa bersama dalam bahasa roh. Ya, kita hanya roh dengan Tuhan Allah yang tahu yang diucapkan. Dan saudara, itu adalah salah satu ciri orang Kristen dan itu yang juga yang di Allah kita Yesus Kristus naik ke sorga dan kemudian meninggalkan, memberikan Roh Kudusnya, Roh penghibur, Roh penopang, Roh penolong, saudara sekalian, untuk kita selalu didampingi oleh Roh Kudus dalam hidup ini. Pengganti Yesus dulu keberadaan di muka bumi, saudara sekalian. Itu saudara sekalian. Jadi minggu depan tanggal 5 Juni kita akan pencurahan Roh Kudus ya saudara sekalian. Dan gereja Tiberias juga dimulai, Tiberias Ministry pada tanggal 22 Mei 88, pas hari pencurahan Roh Kudus juga saudara sekalian. Nah untuk itu saudara, kita saudara sekalian boleh yang belum dapat baptisan Roh Kudus, tidak diharuskan ya saudara, tetapi kalau boleh selalulah minta, kalau bisa ya saudara sekalian, meminta setiap hari, urapi saya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh saya dengan Roh-Mu.
selalu minta itu saudara sekalian. Dan kita nanti akan memperingati pencurahan Roh Kudus tanggal 5 Juni, saudara sekalian bersama-sama. Jadi saudara sekalian, sebetulnya hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan? Kita ada hatinya ya saudara sekalian. Sebenarnya kita menjaga hati. Nah akibat tidak jaga hati tadi udah ketahuan 3. Hati mudah panas, hati mudah iri, dan juga hati gampang marah saudara sekalian ya. Tetapi hati yang bagaimana yang Tuhan inginkan ya saudara sekalian. Kita baca, Aristo baca di Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajar kepada Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut artinya selalu terbuka kepada kebenaran, saudara sekalian. Lemah lembut artinya bukannya gemulai ya, saudara sekalian, tetapi lemah lembut adalah terbuka kepada kebenaran, menerima kebenaran dan selalu berada di dalam kebenaran. Dan juga jangan kasar otomatis kalau ngomong, tapi juga rendah hati saudara sekalian. Bahwa hanya dengan rendah hatilah kita akan menerima anugerah Tuhan saudara sekalian. Untuk kita dapat menikmati berkat-berkat dan janji-janji Allah saudara sekalian. Orang yang rendah hati pasti akan ditinggikan pada waktunya saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6, bagaimana caranya untuk rendah hati saudara sekalian? Saya bacakan cara untuk rendah hati ya saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, ya juga tua ya sebetulnya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, hal yang pertama, bagaimana kita rendah hati saudara sekalian? Kita tunduk pada orang yang tua, pada yang otoritas. Orang tua, pimpinan, pemerintah, gitu, penguasa, saudara sekalian. Kita harus tunduk pada yang otoritas, karena tunduklah kepada orang-orang yang tua, kata firman Tuhan ya. Jadi di 1 Petrus 5 ayat 5 saudara sekalian. Artinya kita tunduk pada orang yang tua, yang otoritas, penguasa atau pemerintah saudara sekalian. Yang kedua, merendahkan hati satu dengan yang lainnya saudara sekalian. Saling merendahkan diri dan saling merendahkan hati, dan kita sopan saudara. Karena Tuhan benci orang congkak. Tuhan tidak suka orang congkak saudara sekalian. Orang yang sombong dibenci oleh Tuhan, bahkan lawan daripada Allah orang congkak saudara sekalian. Dan yang ketiga, merendahkan diri di hadapan tangan, di bawah tangan Tuhan yang kuat saudara sekalian. Kita harus merendahkan diri Tuhan. Jangan merasa kita kuat. Kita bisa karena keberadaan kita. Kita bisa karena kita pandai, kita kaya, kita apa sebagainya. Kita bisa karena kita mampu dan sebagainya. Itu tidak bisa saudara sekalian. Kadang-kadang saudara sekalian kita suka lupa bahwa kita tidak mau berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat saudara. Saudara sebetulnya ya, tanpa kita sadari, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebetulnya dalam proses untuk rendah hati loh saudara sekalian. Kan kita di dalam hidup kita nggak tahu ya kita ketemu apa, atau mengalami apa saudara sekalian. Kadang-kadang kita tiba-tiba dibully orang, kadang-kadang tiba-tiba kita difitnah orang, kadang-kadang tiba-tiba kita sakit, dan atau kita juga kadang-kadang kesulitan atau kesukaran saudara. Kita tidak tahu. Nah itu sebetulnya proses dalam hidup ini adalah proses untuk kita menuju kepada rendah hati. Saya pun pernah mengalaminya saudara. Waktu usia saya muda, saya bersama Pak Pariaji, saudara sekalian, saya menikah dengan Pak Pariaji. Pak Pariaji kerjanya kan di istana saudara sekalian. Jadi kurus izin apotek gampang sekali saudara sekalian. Saya sekolah farmasi, jadi saya
ayah saya ingin membuat apotek, jadi kata Pak Pariji, Bapak diam aja, saya yang bikin apotek, kata Pak Pariji gitu. Nah, jadi saya punya apotek banyak sampai 7, saya yang kerjakan ya sama Bapak, tapi Bapak kan nggak ngerti, bukan bidang Bapak ya, tapi saya yang kerjakan. Dan karyawan sampai 220 di usia saya masih muda, saudara sekalian. Belum 27 tahun, saudara sekalian. Masih umur 24-25 saya sudah 7 apotek dan saya membawahi 220 karyawan. Saya sih nggak sombong, saya berkawan dengan karyawan, saya baik-baik saja. Tapi Tuhan mungkin lebih tahu, ya kita nggak tahu juga. Nah, setelah melahirkan anak yang keempat, tiba-tiba saya sakit, saya lumpuh, saudara sekalian. Nah, di situ 3,5 tahun, saudara sekalian, saya sakit. Dari umur 27 sampai umur 30,5 saya sakit, saudara sekalian. Bolak-balik ke rumah sakit, saudara. Waktu 6 bulan pertama di rumah sakit yang saya lumpuh, saudara sekalian. Tapi karena saya muda dengan fisioterapi, saya bisa jalan kembali, saudara sekalian. Anak saya yang masih bayi itu berkali-kali jatuh, 2 kali, saudara sekalian, jatuh. Dalam masih umur 5 bulan sampai ikut dirawat di rumah sakit bersama saya, bersama Bapak, saudara. Ya puji Tuhan, Bapak orangnya baik, saudara sekalian, menyayangi keluarga. Dan juga kalau saya juga merasa di situ ya, waktu saya sakit, saudara sekalian, obat sudah yang terbaik, dokter sudah yang terbaik, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Di situ saya merasa bahwa keuangan saya uang ada, kemampuan ada, kepintaran ada, artinya saya bisa menguasai obat, saya ngerti obat. Sebelum minum obat atau obat yang dikasih juga saya buka, namanya ada buku IMS, saya cari ini kontraindikasinya apa. Tetapi itu tidak menyembuhkan saya. Ternyata saya bisa ngerti obat juga nggak ada gunanya, saya nggak sembuh-sembuh, saudara sekalian. Dan disitulah saya akhirnya melihat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan setiap saat di hati saya katakan, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Tuhan, Maha Suci Tuhan. Dan segala puja dan puji bagi Tuhan. Dan kemudian saya katakan juga, Tuhan Maha Besar. Bukan saya yang besar, tetapi Tuhan yang Maha Besar. 3,5 tahun saya seperti itu, saudara sekalian, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu artinya kita berada di padang gurun, saudara sekalian. Ya, saya merasa waktu itu ya mengalir aja sih saya jalani. Meskipun saya masih tetap bisa kerja, saya bukan stroke ya saudara sekalian, tapi memang karena melahirkan waktu itu diburu-buru, jadi saya tidak baik keadaannya dan saya jatuh. Tiba-tiba di rumah saya terjatuh. 2 hari di rumah saudara sekalian. Dan disitulah jantung saya sakit, ginjal saya sakit, usus saya bengkak, kandungan udah jelas karena saya jatuhnya duduk ya saudara sekalian. Jadi saya ditangani oleh tim dokter saudara sekalian, beberapa orang saudara. Tapi 3,5 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukup lama. Itulah padang gurun yang saya alami. Tapi itu mengubahkan saya. Saya jadi lebih rendah hati, saudara sekalian. Saya bertobat. Meskipun saya merasa saya nggak ada salah, saya nggak ada sombong, nggak pernah marah-marah dengan karyawan, saudara sekalian. Tetapi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dengan merubah hati kita berubah, saudara sekalian, karena saya berada di padang gurun, saudara sekalian, karena dalam kesulitan dan kemudian sakit, saudara sekalian, maka disitulah karena kita berubah hati kita, Tuhan Yesus menjamah saya ke gereja dan kemudian ke gereja yang kosong, dalam gereja saya sembuh, saudara sekalian, dan akhirnya saya menjadi anak Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian. Kalau kita rendah hati, saudara, maka kita akan ditinggikan Allah pada waktunya. Artinya Tuhan akan membawa kita menjadi anaknya. Tuhan akan menjamah kita, saudara sekalian. Ya, di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita harus sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri, saudara sekalian. Betul-betul kerendahan hati itu sangat dibutuhkan. Dan akhirnya saudara sekalian, hasil dari jaga hati, coba Aristo bacakan di Amsal 22 ayat 4. Hasil dari menjaga hati.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, kita dituntut, ini firman Tuhan katakan kita memang diminta oleh Allah, kita rendah hati. Tapi Tuhan juga mengatakan kalau Anda rendah hati dan takut akan Tuhan, kita akan diberi kekayaan. Kekayaan artinya minimal kita cukup ya saudara sekalian. Dan kehormatan artinya kita saling menghormati, kita hormat kepada Allah, kita hormati juga kepada manusia dan otomatis kita juga akan dihormati orang kalau kita menghormati orang saudara sekalian. Dan juga kehidupan. Kehidupan artinya ya seperti Tuhan Yesus katakan dalam doa Tuhan Yesus, hidup kita di bumi seperti di sorga saudara sekalian. Artinya kehidupan kita menjadi anak Tuhan dan kita betul-betul akan disayang oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, marilah kita semua menjadi pelaku firman. Marilah kita hidup menjaga hati, rendah hati, dan juga tidak gampang untuk marah, tidak gampang untuk iri hati, tidak gampang untuk panas hati, saudara sekalian. Kalau itu terjadi dan kita mengalami itu cepat-cepat, itu harus mendesak, ubah hati, mengalah saja, mengalah dan berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mempermuliakan kita, Tuhan akan memberikan wibawa ilahi kepada kita. Kalau kita menuruti kata-kata Tuhan, saudara sekalian. Kita hidup selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan, maka kita selalu di dalam perlindungan Tuhan. Sekian dari saya, saudara sekalian, saya serahkan kepada Pendeta Elfris di Nias. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin oleh gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta dari hati Pariaji. Kita sambut kuasa Tuhan, sambut mujizat Tuhan, sambutlah tubuh dan darah Yesus. Ketika pujian Yesus, Kau telah mati bagiku Tuhan, Kau hapus setiap dosa-dosa. Kau telah bangkit dari maut dan berikan Kau. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami Tuhan. Tubuhmu dan darahmu. Sama-sama kita bangkit, kita sambut tubuh dan darah Yesus Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus di Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini,
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa dengan materainya." Di ayat 27 dikatakanlah, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal yaitu makanan yang tidak akan dapat binasa. Tuhan Yesus katakan itu adalah maksudnya tubuh dan darahnya. Karena di dalam tubuh darah Yesus diketemukan hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan untuk itu kita rajin untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu, saudara sekalian. Untuk kita selalu ada di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga ada di dalam kita. Maka Tuhan Yesus kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus dan kita akan selalu terproteksi dan terlindungi, saudara sekalian. Dan kita tidak usah takut apapun kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, saudara sekalian. Juga saya bacakan di Wahyu 3 ayat 18-22. "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Nah, di sini dikatakan, "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam arti." Emas di sini artinya firman Tuhan dan iman, saudara sekalian. Iman dan firman Tuhan. Kita mempunyai iman yang kuat, saudara sekalian, iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada firman-Nya, maka kita adalah seperti emas yang sudah dimurnikan dalam api, saudara sekalian. Dan supaya kita menjadi kaya, kata Tuhan Yesus di sini, artinya bukan kaya kebenaran, tapi kaya dengan rohani, saudara sekalian. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, artinya kita hidup di dalam kekudusan, saudara sekalian. Hidup suci, saudara sekalian, dan tidak memalukan, saudara sekalian. Kalau kita tidak hidup suci, kita hidup di dalam yang memalukan, saudara sekalian. Kita akan berbuat yang tidak-tidak, saudara sekalian, tidak selaras dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Dan juga minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita akan melihat masa depan kita akan melihat mana yang baik dan tidak baik. Kalau kita selalu memakai minyak urapan, dan kita akan terproteksi, saudara sekalian, selalu kita akan dalam perlindungan dan kita jauh dari kuasa gelap. Kuasa gelap tidak berani mendekati kita kalau kita selalu memakai minyak urapan. Dan akhirnya kalau kita mempunyai iman yang teguh dan juga firman Tuhan, saudara sekalian, kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga kita selalu dalam kekudusan, dan juga kita selalu, saudara sekalian, memakai minyak urapan. Maka di ayat 21 dikatakan, "Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya." Artinya kita akan dapat masuk dalam ruang maha suci, saudara sekalian, yang mana akan duduk bersama-sama di atas tahta Tuhan Yesus, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Artinya kita akan dapat masuk sorga dan di ruang maha suci, saudara sekalian. Demikian, saudara sekalian, kita akan menerima perjamuan kudus, saudara sekalian. Kita angkat roti, saudara sekalian. Kita angkat roti yang akan diubahkan menjadi tubuh Yesus Kristus, saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua,
tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa, dan rohku sempurna, sehat, sempurna. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah. Dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji, bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan. Aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pulpa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak operasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru. Tidak asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna dan tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh, silahkan semua Anda berdoa dan sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Sejenak Anda berdoa untuk sakit Anda masing-masing dan apa yang Anda butuhkan. Kita angkat anggur ini. Yang keempat, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi jadi kepala.
tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kebangkitan, darah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan di dahi dan di kepala kita dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengadakan perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Lindungi kami selalu, kasih kami selalu, dan sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Tuhan Yesus. Urapi gereja Tiberias Indonesia penuh kasih, kuasa, dan mujizat selalu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias, dan pakai semua pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia dengan kuasa dan wibawa dari sorga, penuh wibawa ilahi, dan tanda-tanda heran selalu menyertai Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan seluruh jemaat Tiberias disayang oleh Tuhan Yesus. Mereka sehat sempurna. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Tidak sakit, panjang umur semuanya. Kami minta Tuhan Yesus kasih-Mu berjalan selalu pada kami semua Tuhan Yesus. Dan berikan kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi pada kami semua. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari surga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus kami semua jemaat-Mu Tiberias Tuhan Yesus dalam hidup ini selalu berkemenangan dalam Engkau. Menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu berkemenangan dalam hidup ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus. Doa yang Engkau ajarkan sendiri. Baik pada kami, Gereja Tiberias Indonesia, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya. Baik pendeta, baik kami semua Tuhan Yesus. Dan yang koordinator, pekerja, pemusik, media, dan semua gereja, bahkan choir Tuhan Yesus. Hidup kami di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami serahkan kepada pendeta. Terima kasih Ibu Gembala, Tuhan Yesus memberkati Ibu, terus diberi kesehatan, umur panjang, dan dalam pengurapan Tuhan.
Saudara, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Gembala Sidang kita, Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pareji, melalui firman Tuhan, perjamuan kudus. Hari ini kita akan tutup ibadah ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pagi hari ini. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari tempat dimanapun mereka berada, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, Indonesia Timur, di luar negeri, di Amerika, di London, dimanapun mereka yang mengikuti ibadah ini, biar mereka semua juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, yaitu para singer, para pemain musik, penerima tamu, mood collector, juga soundman, juga tim media, siapapun yang melayani diberkati Tuhan. Kami ucap berkat, kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk mengantar jemaat Tiberias mempelai siap ke surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin.